kelompok 3 akan mempresentasikan tugas proyek kami yang berjudul pengujian hipotesis dengan metode uji dua arah yang diambil dari rata-rata nilai bahasa Indonesia SMA. Proyek ini dari mata kuliah Statistika Probabilitas yang dibimbing oleh dosen pengampu Ibu Khairia, SSI MKOM. Perkenalkan, nama saya Nikava. Nama saya Salsabila Syafri. Nama saya Dia Pusmita. Nama saya Aprilia Cahyati. Selanjutnya ada kasus uji hipotesis dua arah yang diambil dalam bukti nyata dari nilai rapot Bahasa Indonesia kelas 12 di SMA Negeri 85 Jakarta milik Salsabila Arsya Putri, yaitu dengan nilai 90. Selanjutnya pertanyaannya adalah nilai Bahasa Indonesia SMA Negeri 85 Jakarta tahun lalu adalah 90. Dan tahun ini diperkirakan akan sama dengan tahun lalu. Setelah selesai ujian tahun ini, diambil sampel acak 35 murid dan nilai rata-ratanya adalah 80 dengan simpangan baku yaitu 10. Dengan menggunakan alfa sama dengan 5%. Apakah HO diterima atau ditolak? Lalu selanjutnya, yang diketahui dari pertanyaan tersebut, yang pertama, nilai Bahasa Indonesia SMA Negeri 85 Jakarta tahun lalu adalah 90. Yang kedua, diperkirakan atau diuji nilai Bahasa Indonesia sama dengan tahun lalu. Yang ketiga, nilai N atau sampel acak sama dengan 35. Yang keempat, nilai mu atau nilai rata-rata sama dengan 80. Yang kelima, nilai sigma atau nilai simpangan baku sama dengan 10. Yang keenam, nilai alfa sama dengan 5%. Lalu yang ditanya, apakah uji mu nilai Bahasa Indonesia SMA Negeri 85 Jakarta tahun lalu sama dengan tahun sekarang? Selanjutnya adalah penyelesaian kasus dengan uji dua arah. Yang pertama hipotesis, HO rata-rata mu sama dengan 90. HA rata-rata mu tidak sama dengan 90. Yang kedua ada statis uji. Karena N sama dengan 35, lebih besar dari 30, maka statistik ujinya adalah nilai Z. Yang ketiga arah pengujian. Arah pengujian yang dipakai adalah dua arah. Yang keempat, taraf nyata pengujian. Alfa sama dengan 5%, maka 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Dibagi 2 dikarenakan menggunakan uji dua arah. Alfa sama dengan 0,5 dikurang 0,025 sama dengan 0,475. Berikut dari Z table, gambar yang kami sajikan dari Z 0,475 adalah 1,9 ditambah 0,6 sama dengan 1,96. Selanjutnya yang kelima ada kriteria pengujian. HO diterima jika Z-table lebih kecil dari minus 1,96. Ini berarti bahwa jika nilai Z-table berada di antara minus 1,96 dan 1,96, tidak menolak hipotesis 0 atau HO. Selanjutnya, HO ditolak jika nilai Z-table lebih besar dari 1,96 atau kurang dari minus 1,96, menolak hipotesis 0 atau HO. Lalu, yang keenam adalah statistika hitung. Z hitung sama dengan X bar dikurang mu dibagi nilai stigma atau simpangan baku dibagi akar dari N. Sama dengan 80 dikurang 90 dibagi 10 dibagi akar 35. Hasilnya sama dengan min 10 dibagi 1,69. Hasilnya min 5,91. Jadi nilai Z yang dihitung adalah min 5,91. Karena min 5,91 jauh lebih kecil dari min 1,96, berada dalam kondisi untuk menolak HO. Yang ketujuh, letak nilai kritis dan statistik uji. Karena kami menggunakan uji dua arah, jadi titik penolakannya berada di daerah yang diarsir, yaitu sebelah kiri maupun sebelah kanan. Dan daerah penerimaannya berada di daerah yang tidak diarsir. Setelah melewati perhitungan, didapatkan Z hitung sama dengan minus 5,91, yaitu di daerah penolakan. Selanjutnya adalah 8 keputusan. Karena Z sama dengan min 5,91 lebih kecil min 1,96, maka HO ditolak atau HA dapat diterima. Lalu yang kesembilan adalah kesimpulan.
Nilai Z hitung ada di daerah penolakan HO. Jadi, rata-rata nilai bahasa Indonesia di SMA Negeri 85 Jakarta tahun ini adalah 90. Maka tidak tepat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.